not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai guys dan teman-teman onlineku, apa kabarnya nih? Semoga diberikan kesehatannya. Seperti biasa, hari ini aku mau bikin video, jadi tonton kegiatanku sampai habis. Oke, seperti yang aku bilang itu, aku disuruh bapak aku untuk mengeluarkan baju-baju dari lemari karena kamar aku mau dicat. Jadi yang pertama aku keluarkan itu dari atas. Itu yang di atas itu ada baju kebaya, baju gereja, baju adik aku kalau misalnya datang ke sini ya dan nginap di sini. Terus ini aku keluarkan untuk baju aku, baju keseharian aku, baju yang aku pakai untuk ber-YouTube. Terus juga ada baju sekolah, terus ada dress dan baju bapak aku juga. Jadi isi lemari aku ini tuh bukan hanya baju aku aja ya, tapi melainkan baju bapak dan baju mama aku. Karena lemari mama aku tuh nggak cukup guys, isinya tuh banyak banget, makanya sebagian itu diletak di sini. Nah, ini udah selesai, lanjut di bagian bawahnya. Kalau di bagian bawah ini tuh isinya tuh kayak spray-sprayan gitu, teman-teman. Jadi di sini aku keluarkan dulu ya. Nah, biar gampang nanti dikeluarkan lemarinya, biar ringan gitu ya. Jadi nggak berat nanti. Lanjut di sebelahnya juga aku keluarkan baju-baju aku. Kalau di sini sih biasanya baju gereja aku sama ada tas sekolah ya. Ini sebenarnya tas aku banyak, teman-teman. Cuma aku masukin ke dalam tas sekolah aku sebagian ya. Terus yang di atas ini yang terakhir tinggal celana aku. Oke, ini udah selesai dan ini dia kalau misalnya udah kosong ya. Ini aku buka satu persatu biar kalian lihat dari atas kosong, dari atas ke bawah kosong juga. Ini memang sengaja ya teman-teman, nggak dibuka supaya dia nggak kotor gitu atau rusak nanti. Nah, ini atas bawah udah kosong juga, ini juga udah kosong. Nah, lanjut ya. Ini memang seperti ini, dia agak susah teman-teman. Di bawah juga udah kosong. Itu memang dua-duanya ada isinya ya. Oke, lanjut di sebelahnya. Ini juga udah kosong dan ini juga udah kosong. Namanya cewek nggak punya rumah, nggak punya baju kalau misalnya mau pergi. Tapi lihat ini, banyak banget kan bajuku guys, tapi nanti kalau misalnya aku mau pergi nggak tahu aku mau pakai baju apa karena rasanya nggak ada bajuku kayak gitu. Nah, ini dia bajuku semua ya. Nanti ini mau diletak ke tempat tidur mama aku ya, karena nanti ini semua akan dikeluarkan. Jadi nanti ini kosong semua, cuma nggak aku videokan semua prosesnya guys karena udah malam selesainya. Nah, ini berikutnya kami mau keluarkan di bagian atas. Jadi ini banyak juga barang-barang. Di sini ada oven, ada buku-buku aku dulu kelas 5 kalau belajar, terus ada selimut dari kampung yang super duper berat, terus ada lampu-lampu lah, ada mixer Philips seperti ini, terus ada mainan-mainan yang dibawa bapak aku lah, dan pokoknya isinya banyak. Ada piano lah, ada barang-barang yang nggak tahu lah itu apa isinya, ada payung lah, dan ada tandok sih kalau misalnya orang Batak kalau ada pesta di kampung-kampung diisi beras di kepala itu loh guys, pasti kalian tahu lah ya. Nah, ini udah selesai. Nah, supaya nggak berantakan kami letak di sini ya, udah kayak kami mau pindahan rumah aja. Ini banyak banget barang-barangnya supaya nggak berantakan dan nggak pada hilang nanti pas kami mau susun, kami letak aja di sini. Oke, ini udah selesai ya guys, sudah rapih. Di sini kami lecat kamar aja rasanya kayak mau pindah rumah, kayak mau pulang kampung ya. Banyak kali bawaan mau pulang ini ya kan. Nah, setelah udah dikosongkan ya teman-teman tempat tidurnya kayak gini ya. Memang tempat tidur aku tuh dialasin seperti ini kan, karena di bagian bawahnya itu tuh bukan bawaan dari tempat tidur teman-teman, dibuat bapak aku dari kayu. Nah, ini ya tempat tidurnya, tapi nggak aku videokan pas mengeluarkan tempat tidurnya karena kan ini butuh 2 orang ya teman-teman, sedangkan kami bekerjanya itu harus kerja sendiri-sendiri kayak gitu. Ada yang ngerjain ini dan ada yang ngerjain ini, jadi nggak aku videokan. Gak ada juga yang mau videoin aku ya teman-teman karena mama aku kerja juga. Nah, ini kardusnya karena berat jadi bapak aku yang keluarkan kayak gitu. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi ini itu bukan bawaan dari tempat tidur, melainkan dibuat sama bapak aku dari
kayu. Nah ini tuh berantakan banget dan kotor, banyak debu dari belakangnya sampai jatuh itu pensil ya, jadi aku ambil dulu. Nah ini dia lemari aku ya teman-teman, ini mau dikeluarkan dari dari kamar, jadi ini nanti mau diletak di ruang tamu, jadi dari disetak di situ biar gak berantakan teman-teman ya, soalnya ini tuh gampang cepat rusak gitu loh, itu aja pintunya sering-sering copot-copot gitu ya kan. Nah terus bapakku bilang jangan lupa dilap, biar nanti tinggal masukin aja. Oke mari kita lap ya teman-teman. Ini itu ada sebenarnya warna pink gitu kan, tapi adekku teman-teman yang buat kayak gitu. Biasanya dia kalau ada hal-hal pensil gitu dia kadang suka ada yang dicoretnya gitu, jadi yang aku hilangin itu udah nggak bisa hilang 100% lagi, udah nggak bisa teman-teman ya. Nah jadi ini aku pokoknya aku lap sampai bersih dari dalam, tapi dalamnya nggak aku lap yang kayak dalam banget ya, soalnya kayak ya udah segitu aja lah ya kan, karena ini juga biasanya aku lap kalau misalnya aku bersih-bersih di bagian kamar aku. Nah kayak ada kan teman-teman warna-warna pink gitu, nah itu tuh udah nggak bisa lagi hilang. Dilihat di video itu kayak hilang ya, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Lanjut di belakangnya juga aku lap, lihat ini banyak banget kan debunya, sampai kenapnya itu sudah menghitam-hitam loh teman-teman, gara-gara banyak sekali debu yang melengket-lengket di sini. Lihat itu, ih segila lah ya kan, makanya harus langsung kita lap, soalnya aku udah betul-betul geram melihat debu itu. Terus lanjut aku sapu dulu kamar ini biar pas dipijak itu nggak aduh risik gitu kan, jadi harus disapu ya, soalnya ini banyak kali lihat tuh ada balon pecah, karena waktu itu aku pernah ngehias kamarku dan nggak tahu lah itu apa dari mana pecah. Jadi aku sapu aja lah ya teman-teman biar bersih. Nah nanti kalian lihat ya debunya. Terus ini dari belakang lemari tadi aku sapu dulu. Ini tuh banyak banget bekas tai cicak gitu, makanya dia menghitam ya di bagian pinggir-pinggirnya. Tapi tenang, nanti tuh akan hilang kalau misalnya dicat kayak gitu. Sebenarnya kamar aku ini tuh warnanya tetap sama kok, cuma beda dia itu warna hijau muda kayak gitu teman-teman ya, jadi cuma plafonnya aja nanti dicat warna biru sedikit ya, begitulah terus ya kan, nggak ada warna-warna pink do. Aku sempat bilang sama bapakku warna pink, cuma bapakku nggak buat kayak gitu. Terus ini disapu lagi, makin bersih dibuat bapakku sapu 2 kali ya. Itu ada hitam-hitam karena kan kulitnya si meja yang hitam itu kelupas ya. Ini teman-teman, dia tuh kelupas kulitnya udah rusak, jadi kalau misalnya kita nyapu itu pasti ada aja nanti yang jatuh dari situ satu ya. Kamarku ini tuh nggak bisa aku pindah-pindah loh teman-teman, posisinya beda kayak kamar abangku bisa aku pindahin kan, karena kan sebagian ada yang beroda ya, kayak tempat tidurnya kan beroda bisa aku geser. Terus barangnya nggak banyak, kamarku ini tuh cuma beberapa barang sih, tapi rasanya kayak banyak kali gitu barang-barangnya, aduh aku bingung sekali. Terus ini bapakku suruh aku cuci. Kalau kita hidupkan lampu kan ada tuh teman-teman yang namanya hidupkan itu kan, nah itu dilepas dan aku mau cuci dari kenanya cat gitu. Nah ini udah kinclong teman-teman, tuh itu hasilnya ya. Setelah itu aku nggak banyak videokan prosesnya, seperti biasa aku bilang aku udah capek, nggak kepikiran lagi ngevideoin, udah jam 11-an lah itu udah tidur lakukan. Jadi ini keesokannya hari Minggu seperti biasa mama aku belanja mingguan. Mama aku tadi ada beli gula, sari wangi, mie, sama ada tadi roti. Itu sebenarnya ada lagi rotinya, cuma dimakan lagi sama abang aku. Terus ini mamaku kebanyakan sih beli sayur ya, cuma nggak begitu banyak. Mamaku ada beli wortel, timun, brokoli, cabai rawit, kangkung 2, sama sayur sawi putih kayak gitu. Mamaku beli ikan juga. Mamaku nggak ada beli tomat ya, karena sebagian masih ada di dalam kulkas seperti itu. Nah terus ini untuk bagian cabai rawitnya mau aku potekin bagian ujung-ujungnya ya teman-teman, biar pas kita mengambil itu gampang, nggak susah lagi kayak gitu. Jadi aku keluarkan dulu dari plastiknya biar gampang aja nanti pas kita potekin ujung-ujungnya. Pasti membutuhkan waktu ya teman-teman untuk memotekin ujung-ujungnya ini, apalagi kalau misalnya banyak kayak gitu. Makanya ini aku videokannya nggak sampai semuanya ya, karena kalau semua aku videokan pasti kalian bosan lah menontonnya. Jadi ini udah selesai, ini dia hasil yang sudah aku potekin tadi bagian ujungnya teman-teman. Oke lanjut, ini aku tutup aja dan nanti aku mau masukin ke dalam kulkas ya.
Oke, berikutnya lanjut. Ini aku mau masukin sayur sawi putih tadi. Nah, ini tuh aku masukin ke plastik yang bersih ya. Nah, seperti ini. Terus berikutnya ini aku mau kerjakan bagian kangkung. Ini aku kerjainnya sama mama aku biar cepat. Nah, ini juga biar gampang ya kalau kita misalnya mau masak atau mau makan sayur kangkung, ya udah tinggal ambil, cuci dan masakkan. Nggak perlu lagi kita potekin menunggu waktu lama pastinya ya kan. Jadi kalau misalnya ada waktu yang misalnya sempat, ya udah kita kerjain aja. Oke, kalau udah misalnya kalau udah jangan lupa aku kunci ya. Terus ini aku memasukin ke dalam kulkas. Untuk bagian yang keras aku letak di bagian bawah kayak gitu. Ini masih ada sih isi-isi di dalam kulkas aku ya. Terus mama aku mau masak sayur brokoli gitu. Nah, ini tuh masih bisa ya dimakan. Terus ini mama aku potong juga wortel seperti itu ya teman-teman, yang di kecil-kecil aja gitu, tipis-tipis dipotong. Lanjut, ini aku mau buang sayur tadi yang udah kita potongin. Jadi ini aku mau buang ke tempat pohon jambu karena ini menjadi pupuk di tempatnya, karena mereka senang kalau kita kasih seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya lanjut. Ini mamaku mau masukin ke dalam food container untuk si ikan pensilnya. Tadi tuh udah diasamin ya, makanya warnanya seperti itu. Nah, ini dia ikan, ada ayam, ikan pensilnya yang tadi ya teman-teman. Ini aku lupa ikan apa. Itu enak kali kalau misalnya kita goreng, pengen nambah terus ya. Terus ini kita masukin ke dalam kulkas. Ini aku masukin ke dalam freezer ya teman-teman. Kalau di bagian atas kan memang dia khususnya untuk perikan-ikanan dan ayam-ayam dan dari dagingan kan. Terus lanjut untuk sayur yang tadi udah dipotong sama mamaku, lanjut lah ini ku cuci. Cuma nanti ku cuci ulang lagi ya guys, karena kalau dicuci cuma kecil seperti ini, karena air keranku kecil kali jadi susah untuk mencucinya. Oke lah, lanjut. Ini aku mau cuci piring ya teman-teman. Mamaku nggak masak karena abangku mau dibawa ke rumah sakit karena dia udah beberapa hari ini, udah hampir seminggu kayaknya, mau ke 2 minggu ini dia nggak sembuh-sembuh dari demam. Jadi dibawa ke rumah sakit dan ternyata dia itu demam berdarah teman-teman. Jadi dia menginap dulu. Terus lanjut, di sini aku mau ngelapin komporku. Nah, ini aku lapin keramik sama kompor-kompornya ya. Jangan lupa juga dindingnya juga aku lap biar minyak-minyaknya hilang. Setelah itu lanjut aku mau beralih lagi ke meja biru ini. Meja biru ini nggak begitu berantakan, nggak banyak juga kotorannya, jadi ya udah aku lapkan aja seperti ini biar bersih ya guys ya. Oke, lanjut ini ke perkara ya, seperti biasalah ini kotor sekali dan jijik saya ya guys ya. Jadi aku mau lapin karena kan bekas bersihkan ikan, jadi pasti bau dan jorok. Jadi aku cuci dulu sinknya karena ada hitam-hitamnya gitu guys, kayak dekil-dekilnya gitu. Jadi aku lap biar kotorannya itu pergi. Terus ini aku cuci juga tempat sabun-sabunnya. Pokoknya semua aku bersihkan dan aku pakaikan sabun ya guys, yang suka mendatangkan aroma-aroma yang tidak bau dan banyak lalat-lalat, jadi harus langsung dibersihkan seperti itu. Apalagi kalau ada ikan-ikan itu pasti dia mengundang banyak hewan-hewan ya guys ya. Oke dah, ini udah selesai aku bersihkan untuk bagian wastafelku. Berikutnya aku mau nyapu dapur. Siap, ini aku ngepel. Pokoknya pekerjaan terakhir aku adalah mengepel bagian dapur. Jadi ini aku sapu sampai bersih di bagian dapur ya, karena ini mau aku pel karena berair kali pas tadi aku mau nyuci piring itu, banyak kali air-air yang bertumpahan dari wastafelnya. Jadi ini juga bagian kolongnya mau aku sapuin ya. Jadi di sini aku sapu dulu, aku keluarkan satu persatu benda-benda dan barang-barang yang ada di bawah ini. Kayak air-air galon itu, bawang-bawang itu memang di situ tempatnya. Jangan salah fokus sama mangga kami, memang banyak mangga kami ya guys ya. Ya. Terus ini kalian lihat nanti banyak kali lah debu-debu yang ada di dalam si bagian dapurku ini. Ini aku ngomongnya cepat-cepat karena udah telat aku uploadnya. Sebenarnya tadi udah ada aku edit, cuma terhapusku videonya itu. Bukan terhapus sih, tapi nggak tahu, aku aneh kali sekarang HP ini ya kan. Makin aneh aku lihat berhapus sendiri dia kan. Oke lah, ini duluan aku pelkan bagian bawah ya. Ini aku pelnya
nggak langsung aku susun barang-barangnya, takutnya nanti jadi basah dan rusak ya guys, kayak barang-barang kayak si aqua itu. Jadi aku tunggu kering nanti baru aku susun ke tempatnya. Oke deh, ini aku pel seluruh ya teman-teman, cuma aku pel yang aku video aja sampai sini. Terus kalau udah tinggal aku susun aja di sini nih ya kan, sampai rapi. Oke deh teman-teman, segini video aku ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye bye.